Terus balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin teman-teman. Karena Bitcoinnya kan nggak gimana gerak ya, masih di situ-situ aja. Jadi gue pikir kayaknya kali ini akan update altcoin aja deh hari ini sama besok gitu. Terlebih kemarin kan udah Good Friday, hari ini juga udah Sabtu, ya besok Minggu gitu. Jadi ya masuknya long weekend sih teman-teman. Tinggal menunggu hari Senin sih, lebih tepatnya untuk pergerakan Bitcoin. Cuman ya dari kemarin sampai hari ini pergerakannya flat gitu, nggak ada yang bisa dibahas gitu loh teman-teman ya. Dan kemarin pun udah dibahas untuk Bitcoin dan juga TAO, sebelumnya ada Bitcoin dan Shiba gitu ya. Dan ya kita lihat nih Fear and Greed juga masih sama ya, market sebenarnya masih satu aja. Cuman beberapa altcoin yang mendapatkan money flow, dia mendapatkan movement yang lebih bagus gitu. Jadi kali ini kita akan bahas untuk GMT, Zilliqa, sama Chainlink teman-teman ya. Jadi ada 3 altcoin yang akan saya bahas untuk video kali ini. Besok juga ada pembahasan 3 altcoin. Jadi teman-teman bisa komen aja 3 altcoin apa yang pengen saya bahas gitu. Tulis aja di kolom komentar bawah video, oke? Ini tahu udah ya, ini tahu udah kemarin teman-teman ya. Nih ya, jadi yang nanyain tahu Shiba itu udah kemarin saya bahas. Oke, jadi langsung aja ke intinya. Kita bahas GMT dulu. Ini secara daily kemarin itu closingnya memang jelek ya. Dia bikin tail candle panjang ke atas, kemudian drop di bawah. Tapi per hari ini next candlenya dibablas hijau pekat lagi teman-teman. Nah sebenarnya ini adanya indikasi cukup positif ya. Cuman kalau kita lihat nih pada pergerakan ataupun riwayat lah ya, ini dia pernah loh ya dailynya closing bikin buntut panjang nih ke atas ya. Kamu lihat nih. Kemudian next candlenya memang dia akhirnya break dari EMA21, tapi nggak lama dia lanjut masih ngepam lagi. Abis itu langsung drop dalam teman-teman. Ya bahkan ke low pada opening candle di bullish candle kedua. Ini pernah terjadi loh. Ya jadi hati-hati sekali lagi nih pada GMT gitu ya. Kalau kita lihat seperti itu bisa aja. Oke, ini hijau terus besoknya maybe masih lanjut naik nih. Let's say kalau memang masih lanjut naik mungkin ke sekitar 0,072 atau sekitar 0,076 gitu, something lah sekitar area ini. Kalau memang dia masih nge-spike, kemudian baru nextnya dia bakal drop lagi, ngincer ataupun tes ya, turun tes sampai ke level area mana ya guys ya, sebentar ya, sebentar. Nah ini ya turun sampai ke level area ini teman-teman, nih sampai ke sini loh, 0,0485 sampai 0,0505 dolar nih, sampai ke level area ini nih tuh ya. Jadi sekali lagi perlu sekali diwaspadai. Again ya teman-teman ya, sekali lagi saya bilang atau sampaikan, kalau ngelihat koin-koin yang udah lagi ngepam kayak gini jangan dipaksa masuk, karena jatuhnya kamu beli di pucuk. Iya kalau naik, tapi kalau dia udah turun dulu, let's say turun ke area bawah situ, kena drawdownnya sekitar berapa guys, dari area sini deh, sekitar 17, 18%, 19% teman-teman, kena drawdownnya di atas 15%. Kalian siap gak? Itu yang pertama. Lalu kedua, kalau dia tes sampai sini kemudian tidak mantul, dia malah lanjut turun, somehow dia lanjut turun sampai low ataupun dia support sebelumnya, itu kena drawdown sekitar 28 sampai 30%. Nah kalian siap gak? Ya, jadi sekali lagi kalau misalkan yang nanyain GMT dia lagi ngepam gini, ya udah kemarin-kemarin yang udah beli ya ini bisa cicil jual. Dan kalau kita lihat secara RSI di sini juga adanya divergence nih secara daily. Ini jelas banget tuh teman-teman. Lower low di sini, higher low noh. Tuh. Ya adanya divergence teman-teman. Kemudian ini adalah previous high-nya dia udah mampu di take out walaupun sempat bikin cuman bikin tail candle. Kemudian next candle lagi ini kan kita lihat ya besok closingnya seperti apa. So saya pribadi lebih prefer ya ketika mungkin dia hit di area sini, ini dikit lagi ya. Ini ada area supply juga teman-teman untuk tahu. Ini di 0,062 sampai 0,0646 dolar ya. Somehow kalau memang dari area situ akhirnya dia mendapatkan rejection, maka kita lihat di sini ya teman-teman. Ya di sini maybe adanya retracement, ini baru bisa dimanfaatkan untuk dia at least tes balik nih ke area supply untuk break, untuk ngejar next area 0,072 dan something ke atasnya teman-teman. Yang tadi juga udah saya mention ke teman-teman sekalian. Jadi kalau memang movementnya udah strong kayak gini, ya udah sabar aja dulu ya, tunggu waktu dia retracement. Tapi kalau misalkan untuk kalian yang nggak sabaran, ya skip aja, cari aja altcoin lain. Kalau misalkan nggak mau nunggu dan lain sebagainya, skip aja teman-teman. Ya jadi saya nggak pernah rekomendasiin kalau koin lagi ngepam kayak gini, lagi naik kayak gini dipaksa masuk, itu saya justru takut teman-teman ya. Nggak berani ya.
Oke. Ya di sini memang kalau secara momentum masih strong walaupun dia kena reject strong 1-2 red candle ya, tes aja di hampir di EMA21 time frame 4 jam. Kemudian dia masih lanjut naik, padahal kita lihat nih 1-2 udah bikin tail candle. Tapi ya masih di pump dia. Bisa aja nih kan karena weekend ya teman-teman, di weekend juga. Ya mungkin aja ini hanyalah sebuah dalam tanda kutip permainan teman-teman dari bandar. Jadi perlu sekali diantisipasi ini beberapa next area target. Bisa aja nanti dia lewatin dulu nih ya, bikin tail candle, grab likuiditas, kemudian masih dibawa naik lagi, grab likuiditas, baru nanti akhir ujung-ujungnya nanti baru koreksi teman-teman. Biasanya kayak gitu kalau melihat karakteristik dari altcoin yang biasanya ngepam tiba-tiba. Oke, ini ada beberapa area udah lewatin masih nanjak, tapi makin lama nanjaknya cuma bikin tail candle, nggak lama nanti dia akhirnya koreksi balik ke 0,056 dan something, bahkan lebih bawah lagi gitu ya. Jadi ya saya pribadi prefer untuk menunggu, sabar aja untuk si GMT ya. Kalau memang posisinya lagi ngepump kayak gini, yes memang dia time frame 4 jamnya kita lihat beberapa kali mencoba dilewatin, tapi cuman bikin tail candle, belum benar-benar mampu secara bull candle gitu. Dan ya ini udah dekat sekali dengan area supply, jadi kalau misalkan adanya rejection ya kita tunggu untuk retracement dia teman-teman. Nah so far sih kalau misalkan saya lihat untuk area terdekat target area retracement dia ya ini ya, di area sini teman-teman ya. Sebentar ya, 0,0539 sampai 0,0554 dolar. Ini ada area tahanan sebelumnya, become support ya, baru area bawah nih 0,05 teman. Ini bisa dipantau dua area ini ya untuk secara short to mid termnya. ZIL, nah ini ZIL juga, aduh salah satu altcoin purba ya, dan ini sempat ngepam juga ya pada November Desember itu sampai 0,03738 dolar sekitar area itu, kemudian reject strong lagi, bahkan ini lowest ya, ini dia di 0,0092 dolar. Itu adalah titik terendah. Bahkan ini lewatin harga titik terendah waktu bear market, bear market masih di sini nih. Ya di box hijau nih 0,0155, kemudian di sini juga tuh bear market masih di sini teman-teman. Ini udah terendahnya, kacau banget ZIL. Ya, the lowest price semenjak 2000 sorry ya, coba kita lihat ini terakhir di testing pada Mei 2020, gila. Ini April disentuh lagi teman-teman. Ya, jadi jeda 4-5 tahun ini disentuh lagi. Ya, padahal waktu bear market sebelumnya ini nggak disentuh loh. Ini masih lebih atas. Berarti memang ZIL ini lemas banget, terakhir udah reject strong gini ya, dia bikin lower low baru gitu ya. Apakah saya kaget? Ya enggak. Kenapa? Karena ini kan preview-nya dia nih. Dan ini kan high levelnya dia pada Maret 2024 ya. Oke. Kemudian di sini adalah low area ya pada 2024 Q1. Somehow dia udah breakdown nih, bikin lower low baru. Jadi expect kalau dia naik pun ya apa? Bikin lower high. Tuh, ya pada akhir 2024 nih Desember. Dia drop ya udah, akhirnya dia bikin lower low baru. Jadi at least kalaupun dia mendapatkan nanti rebound ya cuma sekedar untuk bikin ini low, lower high, and then ya potensi lower high lagi, baru mungkin reject lagi teman-teman. Ya. Jadi untuk ZIL mungkin seperti itu kalau kita lihat secara struktur. Tentu masih bearish. Ya. Dan ya kita ngomongin secara jangka pendek aja dulu teman-teman ya. Untuk secara jangka pendek sebenarnya sebelumnya juga adanya divergence juga nih ya untuk si ZIL, tapi dia masih lanjut turun lagi nih tuh. Ya ini cuma naik retest EMA21 lewatin dikit, turun lagi teman-teman. Nah posisi untuk ZIL sekarang dia ini bermain di dalam sebuah range teman-teman. Ya sebenarnya range yang ini kita bisa bilang juga sebuah channel ya. Tuh seperti ini. Itu abaikan untuk week candle-nya teman-teman ya. Week candle yang beberapa kali lewatin nih. Ya bahkan sekarang ini tuh cuman bikin week. Selama dia belum benar-benar mampu true breakout, berarti dengan bull candle pekat kemudian di follow up dengan momentum yang strong, ya ini bisa terjadi seperti sebelumnya, cuman false break atau ya false break untuk dia testing area bawah lagi nih, bahkan bikin lower low baru. Ya, sampai dia mampu break kayak gini, retrace kayak gini untuk dia lanjut tes balik ke area resistance sebelumnya nih di area 0,0146 sampai 0,0156 dolar. Itu dulu aja untuk ZIL. Ya, kita ngomongin secara short term karena ya ZIL masih lemes banget, belum adanya sinyal-sinyal positif sebenarnya
kalau melihat dari price actionnya dari ZIL secara daily time frame ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat secara 4 jamnya pun ya ini sempet ya closing bagus, tapi nextnya lagi langsung kena banting lagi ya, karena weekend juga ya, waspada permainan teman-teman ya. Mungkin aja nanti dia drop lagi dan ya akan tes nih ke area bawah nih ya. Waktu dia naik retrace kemudian ngepam gitu kan. Nah ini di level berapa bro? 0,0107 sampai 0,011 dolar. Ini bisa diperhatikan untuk yang nanyain ZIL secara short to mid termnya. Terakhir Chainlink gimana? Chainlink ya so far memang kita bisa lihat ya di sini tetap kita bisa bilang sebagai uptrend, walaupun ya ini koreksinya dalam sama seperti altcoin lain-lainnya. Cuman yang menarik adalah untuk pada Chainlink dia tetap ya masih bergerak di dalam sebuah range channel dia. Dan kalau kita lihat juga ya teman-teman dari secara price actionnya, di sini dia udah break dari low sebelumnya. Berarti di sini adanya liquidation grab, kemudian di follow up-nya dengan cukup bagus, walaupun sekarang kan ya naiknya bertahap nih karena weekend ya teman-teman. 1 2 3 4 bull candle tapi tipis-tipis teman-teman. Ya, yang perlu kita lihat secara daily adalah dari area ini dulu harus mampu di take out teman-teman nih. Ya, untuk lebih make sure Chainlink itu punya power lebih untuk dia bisa rebound lebih signifikan lagi. Berarti dia harus lewatin dari 14,4 dolar. Yang maybe ketahan di 15 sampai 16 dolar, it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Baru adanya retracement, ini bisa di follow up untuk dia ngejar ke next area di sekitar 17-an dolar teman-teman. Ya ini dulu aja deh, berarti high ini mampu di take out, walaupun kalau kita lihat zoom in lagi ya, ini kan terakhir kali kena reject strong. Ini udah mampu di take out. Somehow kalau kita gunakan Fibo juga dari lowest to high-nya kayak gini. Kemudian kita sebentar ya, gunakan 0,3 0,6. Yap, dia tes nih. Ya, di retracement 0,3 0,6 di sekitar 11,7 sampai 12 dolar. Dia bikin tail candle kemudian mantul, teman-teman. Jadi expect memang di sini adanya V-shape recovery, test atau retest untuk dia bisa lanjut naik lagi nih. Ya semoga mampu di follow up dengan baik, alhasil seperti ini nantinya. Cuman kembali, ini kan hari Sabtu, terus besok Minggu. Ya mungkin market gak bagaimana gerak, ya kita menunggu di minggu depan. Ya so far karena pergerakannya pun cenderung masih slow. Ya ini masih slow dan ketahan di EMA 21 masih bisa kena reject lagi gitu. Ya sideway, intinya sideway bergerak di situ-situ aja. Nah, untuk time frame hourly 4 jam sebenarnya dia lagi retest juga di sini ya, ada area tahanan teman-teman. Kalau boleh saya tambahkan di sini, terakhir ada tail candle cukup panjang ya pada pergerakan di 14 April. Dia pas ngisi ya bikin wick dari ke area situ dan mendapatkan rejection kembali. So mungkin secara short termnya kita bisa pantau dulu aja di area sini terdekatnya teman-teman ya. Ini di range area 12,4 sampai 12,58 dolar. Itu dulu aja terdekat karena weekend dia sideway, tapi untuk link ini perlu diantisipasi atau diwaspadai. Dia sering bikin jarum-jarum nakal nih teman-teman tuh. Lumayan dalam loh jarum-jarumnya nih. Ya, jadi perlu sekali diantisipasi. Mungkin yang mau manfaatin secara short termnya, ya teman-teman lihat karakteristiknya nih. Ya sering bikin tail candle cukup panjang ke area bawah atau ke bagian bawah dan bagian atas tuh. Ini tuh lihat beberapa kali tuh. Ya berarti menandakan memang dia lagi kering atau bisa dibilang likuiditasnya itu lagi nggak banyak. Makanya dia jepret atas, jepret bawah, jepret atas, jepret bawah kayak gini. Ya harganya. Paling itu yang bisa saya update ya untuk Chainlink, ZIL dan juga GMT tuh teman-teman ya. Jadi perlu sekali diperhatikan dan mungkin diwaspadai ya untuk teman-teman yang lagi mungkin mencoba short term trading. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video.